Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali lagi di belajar tajwid di channel Muhammad Rizki, dan hari ini kita akan belajar tahsin surah Al-Fatihah. Dan hari ini saya tidak sendirian, tetapi saya didampingi bersama seorang hafizah. Kami biasanya memanggil Kakak Nisa, atau nama beliau adalah Khairun Nisa. Sehat Kakak Nisa? Alhamdulillah sehat Kakak Nisa. Kakak Nisa ini sekarang sekolah di salah satu madrasah aliyah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, kelas 12 ya Kak Nisa ya, kelas 12. Dan beliau dulunya bermukim di rumah kami di sekitar 2 tahun ya, insyaallah, dalam belajar menghafal Al-Quran bersama teman-temannya. Dan hari ini kita akan berkolaborasi bersama beliau untuk bersama-sama belajar tahsin surat Al-Fatihah. Dan insya Allah nanti dalam perjalanan ketika pembacaan surah Al-Fatihah, kita akan mencoba membahas satu persatu, baik itu makharijul huruf ataupun hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan nanti Kakak Nisa akan membacakan surah Al-Fatihah dan kita akan menyimak bersama serta membahas makharijul huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah dan hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Insyaallah siap Kak ya? Insyaallah. Mari kita mulai baca. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan dan mari sama-sama kita belajar kembali. Oke, let's go Kak. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi Kakak Nisa telah membacakan surat Al-Fatihah dan kita mencoba membahas satu persatu apa-apa saja hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Yang pertama, di ayat pertama, bacakan Kak ayat pertama, ulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu ada alif lam qamariyah atau biasa kita kenal dengan izhar qamariyah. Artinya izhar qamariyah itu alif lamnya harus dibaca jelas. Harus dibaca jelas, tidak boleh ada dengungan. Atau bacaan yang salah itu seperti alhamdu. Tidak boleh seperti itu. Tapi yang benar adalah alhamdu, langsung masuk ke huruf setelah alif lamnya.
karena di situ ada izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Alif lamnya harus dibaca jelas. Jadi tidak ada penekanan dan tidak ada dengungan ketika membaca al. Selanjutnya ada hamdu, huruf ha, mim, dal. Ada ketemu mim sukun bertemu dengan huruf dal. Apa hukum bacanya kan Isa? Izhar syafawi. Seperti yang kita bahas kemarin, mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf ba dan mim, maka namanya izhar syafawi. Dan itu juga tidak boleh ada dengungan ketika mim sukunnya bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim, maka harus dibaca jelas mim sukunnya. Berarti alhamdu. Selanjutnya lillah. Lillah itu ada namanya mat tabi'i. Nah, mat tabi'i itu tidak boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Jadi hanya cukup lillah. Tidak boleh lillah. Karena mat tabi'i atau mat asli itu hanya dibaca 2 harokat. Selanjutnya rabbun. Ada rabbun, ada ra di situ juga. Makharijul huruf ra, yakni ujung pangkal lidah dipertemukan dengan langit-langit atas, ra. Dan selanjutnya ada al-alamin, ada huruf a, juga mat tabi'i, tidak boleh terlalu panjang. Hanya cukup 2 harokat. Alamin, tidak boleh panjang, terlalu panjang sekali. Membuatnya seperti lagunya bagus tapi tajwidnya salah. Tidak boleh. Tetapi cukup hanya 2 harokat. Alamin. Ayat selanjutnya Kanisa. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, ada Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ada alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Nah, ketika bahasa ada pertemuan alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, maka dia harus alif lamnya dihilangkan tetapi dimasukkan ke huruf setelah pertemuan alif lam tersebut. Jadi bacanya ar-rah, ar-rah, bukan al-rah tetapi ar-rah. Selanjutnya ada mimnya juga mat tabi'i, cukup 2 harokat, ar-rahman, nir-rahim. Ayat selanjutnya. Malik yaumiddin. Ya, di ayat selanjutnya ada huruf mim yang juga hanya 2 harokat dan tidak boleh lebih daripada 2 harokat atau tidak membacanya panjang. Ada yang terkadang kita lihat atau kita dengar membacanya maliki, tetapi membaca yang benar adalah maliki. Maliki, manya dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya ada mat lain di situ, yauma. Huruf fathah bertemu dengan waw sukun, yauma. Selanjutnya ada maliki yaumiddin. Ada juga alif lam syamsiyah ketemu dengan huruf syamsiyah, huruf dal. Jadi alif lamnya dihilangkan. Oke, next, ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Iyyaka na itu ada huruf ya yang bertasydid, musyaddadah, tetapi dia bukan gunnah. Huruf gunnah itu hanya terdapat pada huruf nun dan huruf mim. Ketika huruf-huruf lain selain huruf nun dan mim itu bertasydid, tidak dibaca gunnah. Jadi hanya sekedar memasukkan sedikit saja, tetap tasydidnya dibaca. Iyyaka, iyyaka, tidak boleh terlalu didengungkan. Iya, itu tidak boleh. Tetapi iyyaka. Nah, seperti itu jika kita menemukan huruf hijaiyah yang bertasydid selain huruf nun ataupun huruf mim. Tidak ada
dengungan sama sekali karena dia bukan huruf gunnah. Selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka. Di ayat di kata selanjutnya juga ada kata-kata iyyaka. Tidak boleh terlalu didengungkan tasdidnya. Dan ya-nya hanya sebatas 2 harokat. Iyyaka, tidak boleh lebih dari 2 harokat atau terlalu panjang. Iyyaka itu tidak boleh. Tapi yang benar adalah iyyaka seperti itu. Oke, selanjutnya Kak Nisa. Ihdinas siratal mustaqim. Allah. Ya. Ihdina itu ada huruf H. Huruf H itu adalah huruf halqi atau huruf tenggorokan, di mana huruf tenggorokan itu keluarnya dari ujung tenggorokan. H, A, tidak boleh dari dada, seperti yang kita bahas kemarin di pembahasan makharijul huruf. Ya, ihdinas sira, ada na yang mat tabi'i, tetapi karena dia bertemu dengan alif lam syamsiyah as-sirat, maka mat tabi'inya hilang, diidghamkan atau dimasukkan ke huruf alif lam syamsiyah. Ihdinas ya. Jadi dihilangkan na-nya tidak panjang, tetapi dimasukkan ke huruf alif lam syamsiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Ada alif lam di al-mustaqim. Tidak boleh juga ada dengungan di alif lam tersebut. Siratal mustaqim. Jangan ada tekanan. Siratal. Tidak boleh. Oke, next ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, ro-nya itu mat tabi'i hanya cukup 2 harokat. Sebagus apapun suara Anda, tetapi ketika mat tabi'i Anda lebihkan, itu sangat salah dalam membaca hukum tajwid. Maka ketika kita membaca Al-Quran bertemu dengan hukum mat tabi'i, bacalah hanya sebatas 2 harokat. Siro, tidak boleh. Siro, tidak boleh seperti itu. Siratal ladzina an'amta. An'amta di sini terkadang banyak juga kesalahan yang kita dengarkan di masyarakat umum, yaitu terlalu mendengungkan nun sukun dan mendengungkan mim sukun. Padahal an'amta itu ada berapa hukum tajwid di situ, Kak? An'amta 2. 2. Apa saja itu? An'am itu izhar halqi. Ya, apa bertemu apa? Nun sukun bertemu dengan ain. Ain. Oke, selanjutnya? Mim sukun bertemu dengan ta. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Jadi ada 2 hukum tajwid di situ. An'amta, nun sukun bertemu dengan ain, izhar halqi, artinya nun sukunnya harus dibaca jelas, bukan didengungkan. Dan yang kedua adalah amta, mim sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, ketika mim sukun bertemu dengan huruf ta, namanya izhar syafawi. Apanya yang izhar? Izhar itu jelas. Yang dijelaskan adalah mim sukunnya tanpa adanya dengungan. Artinya cara membacanya an'amta. Tidak boleh an'amta atau an'amta. Tidak boleh. Itu kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah dalam kata-kata an'amta. Tetapi yang benar an'amta, langsung saja diselesaikan an'amtanya tanpa ada dengungan ataupun tekanan di huruf nun dan huruf mim. Oke, ayat selanjutnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Ghairu itu hukum bacanya apakah? Mat lain. Mat lain. Adanya pertemuan
antara fathah dengan ya sukun dan Waw sukun. waw sukun, maka namanya mad lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Alaihim itu adalah mim sukun bertemu dengan waw. Alaihim wa. Mim sukun bertemu dengan waw itu izhar apa Kak? Syafawi. Izhar syafawi. Mimnya jangan ada dengungan atau tekanan. Alaihim wa. Alaihim wa. Tidak boleh alaihim wa. Tidak boleh seperti itu. Selanjutnya wadaddallin. Ada mad tabi'i ketemu dengan tasydid. Mad tabi'i ketemu dengan tasydid, hukum bacanya Mad lazim mustaqal mad lazim musaqal kilmi. kilmi. Dan cara membaca mad lazim musaqal kilmi harus dibaca 5 sampai 6 harokat. Jadi tidak boleh wadaddallin, tetapi harus lebih panjang sedikit 5 sampai 6 harokat. Wadaddallin. Nah, dibaca 5 sampai 6 harokat. Nanti di video atau pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum mad. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan kita tentang tahsin membaca surat Al-Fatihah, yakni kita telah membahas tentang hukum-hukum tajwid dan makharijul huruf di dalam surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat kiranya kepada kita semua dan dapat kita laksanakan atau kita lakukan di dalam membaca surah Al-Fatihah kita sehari-hari, terkhusus di dalam salat ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah di hari-hari berikutnya kita akan belajar tahsin kembali bersama Kakak Nisa, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Kak Nisa yang telah hadir. Mudah-mudahan berkah dan hafalannya bertambah dan lancar dalam belajarnya, dan insyaallah sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.